Aduh lapar nih, lapar. Biasa lah ya kan. Waduh mati, gue gak bisa bayar. KTM pertama gak bisa ngambil duit. KTM kedua gak bisa ngambil duit. Sampai 10 ATM gue cobain. Terus gue langsung panik dong. Oke, so gue mau share sedikit pengalaman ketika gue ke Makau. Jadi bulan Februari lalu itu kan libur panjang tuh anak sekolah, sekitar 2 minggu lah. Nah, kita tuh sekeluarga decided, ayo deh kita pergi ke Makau, ya kan? Kita spend aja lah sehari 2 hari di sana ya kan, karena kan Makau itu lumayan kecil. Nah, kita tuh nggak ada buat any research ke sana. Kita pikir cakep banget ya tanamannya. Oke, never mind. Oke, kita nggak tahu tuh mata uang di sana kayak apa. Udah gitu, kita pikirnya oh internet pasti bisa. Terus pembayaran itu aman. Karena kan Makau, Hong Kong, Taiwan itu masih part dari Cina kan. Terus kita pergi nih ke sana. Cerita naik kereta. Kan naik kereta itu sekitar 30-40 menit ke Makau. Nah, kita naik kereta, nyampe di perbatasan, terus kita ngelihat banyak money changer. Terus gue sama laki gue tuh kayak, kok banyak money changer ya? Apa di sini mata uangnya beda? Ternyata mata uangnya beda. Gue langsung googling kan, mata uang di Makau itu Pakota, ya kan? Sedangkan kalau di Cina itu kan RMB, Yuan, ya kan? Nah, gue pikir, ya udahlah, kan lo ada akun bank Cina. Pasti bisa lah dipakai di Makau ya kan. Makau kan sama-sama Cina gitu kan. Terus for your note lah ya, waktu kemarin gua ke Hong Kong itu tuh akun bank Cina tuh bisa digunain ya kan. Jadi gua ngerasa oh it's fine, Makau itu juga Cina ya kan. Terus laki gue bilang, lu ada duit cash nggak? Ada nih 300 yuan, gue bilang. Terus ya udah tukerin aja tuh, kan banyak money changer. Siapa tahu di sana tuh nggak bisa pakai Didi, jadi kita bisa bayar cash. Gue bilang ya udah pakai aja tukar aja tuh duit 300. Sorry ya lagi nyebrang. Udah gitu, bentar dulu nyebrang. Oke, udah gitu tukerlah nih ceritanya duitnya 300 yuan ya kan. Nah, 300 yuan itu di duit Makau itu mirip-mirip lah 300 Pakota kayak gitu. Nah, terus kita bayarlah nih Didi nih ceritanya ke hotel. Dari perbatasan ke hotel itu cuma 5 menit. Aduh lapar nih, lapar. Biasa lah ya kan. Akhirnya kita makan nih. Makan. Udah gitu pas bayar, gue mau bayar pakai handphone kan. Biasanya kalau di Cina tuh bayar apa-apa pakai handphone. Pakai Weixin atau WeChat ya. Nah terus pas gue bayar pakai handphone kagak ada sinyal. Waduh mati, gue nggak bisa bayar. Gue tanya ada wifi nggak di sini. Terus dia bilang nggak ada. Yaudah gue kasih dong kartu laki gue tuh akun Cina. Nah kagak bisa digunain. Terus gimana ya? Cash katanya gitu, cash. Oh ya untung gue ada cash nih 300 ya kan. Gue bayar lah nih ceritanya 160 makan siangnya ya kan. Sisa duit gue tuh 140. Terus gue bilang sama laki gue udah tenang aja, nanti kita ke ATM aja ngambil duit. KTM lah gue. KTM pertama gak bisa ngambil duit. KTM kedua gak bisa ngambil duit. Sampai 10 ATM gue cobain. Dan gue ngeliat kalau di semua ATM ini mereka tuh kalau mau ngambil duit harus scan ID card kayak semacam KTP orang Cina. Sedangkan gue tinggal di sini kan pakai Visa. Nah, Visa itu bentuknya stiker yang ada di paspor, jadi bukan bentuk card gitu kan. Gak bisa dong, gak bisa ngambil duit. Sebetulnya gue ada duit, cuman di akun Indonesia atau akun Malaysia, cuman gue gak mau pakai dong. Well, terus gue diem aja. Oke, akhirnya laki gue bilang gini, yaudah deh, kita ke perbatasan aja, kita ke mainland China lagi gitu kan, kita ngambil duit di ATM. Terus pergilah nih ceritanya, anak gue bilang aku mau tunggu di hotel aja, aku capek kata anak gue. Akhirnya gue pergilah sama laki gue ke perbatasan. Note only 5 minutes. Terus pas sampai di mainland China
mau pakai kartu ATM bank laki gue itu nggak bisa dipakai. Ternyata kartunya itu diblokir. Jadi kartunya diblokir mungkin karena attempt percobaannya itu bisa sampai 10 kali di ATM yang berbeda-beda. Dikira mungkin something lah, gue nggak tahu. Yang jelas itu nggak bisa dipakai. Terus gue langsung panik dong. Gila, kartu lo nggak bisa dipakai. Gue bilang, udah coba telepon customer service. Akhirnya telepon lah customer service ya kan. Telepon customer service, ngomongnya pakai bahasa Cina, kagak ngerti dong. Akhirnya bilang English speaker. Nggak disambung-sambungin ke English speaker, gue yakin mereka nggak ngerti. Akhirnya kita matiin, kita telepon lagi sampai 3 kali, tiga customer service-nya nggak ada yang sambungin ke English speaker. Udahlah, matilah. Terus gue pikir, oke, sisa duit kita kan tadi 140, kurangin 40 buat pergi ke mainland China naik taksi. Jadi sisa 100, bisa nih kita balik ke Macau, terus kita balik lagi ke Cina, pulang aja ke rumah, nggak usah vacation gitu kan. Terus gue pikir ya udahlah, pakai duit gue aja lah gitu kan. Ya udah, sayang nih, istilahnya udah jauh-jauh kemari ya kan. Ya nggak jauh-jauh banget sih, cuman still. Terus gue bilang ya udahlah, pakai ATM gue aja, gue bilang. Tapi jangan lama-lama di sananya. Terus kata laki gue, bener nih nggak apa-apa, maaf ya aku pakai ATM kamu, kata dia gitu. Ya lah nggak apa-apa, gue bilang. Terus udah nih, akhirnya ceritanya kita ngambil duit nih di ATM. Nah, terus pas nyampe di, kan kita nyebrang lagi ke Macau. Pas di perbatasan itu ada money changer. Udah gitu, laki gue bilang ke gue, itu kan money changer ada sign Weixin ya sama Alipay. Jangan-jangan kita bisa beli. Terus gue lihat sinyal gue ada. Jadi ketika lo masih di perbatasan antara Cina dan Macau, sinyal tuh masih ada. Akhirnya kita coba dong. Kita tanya kan pakai aplikasi translation kan, aplikasi penerjemah. Bisa nggak bayar pakai Weixin? Bisa, kata dia gitu. Akhirnya kita ngambil duit, bayar pakai Weixin, pakai online itu kan. Terus gue sama laki gue tuh tatap-tatapan. Dari tadi kita lari-larian dari Macau ke Cina, ATM nggak bisa digunain, telepon customer service, semua keribetan ini. Ternyata selama lu di Macau, tapi lu di daerah perbatasan yang udah deket-deket sama Cina, itu tuh sinyal lu bisa nyala. Dan di situ ada money changer, lu bisa tuker duit di situ. Jadi ini satu tips saja deh buat lu. Kalau misalnya lu ke suatu negara, pastiin dulu sistem pembayaran mereka tuh kayak apa, dan kartu lu bisa nggak digunain di situ, dan internet lu bisa nggak. Jangan kayak gue, udah kayak bisa lah, bisa sesama Cina ternyata